yang mendampingi kehamilanmu itu sangat penting, karena pilihan ini akan sangat mempengaruhi pengalaman kehamilan, persalinan, dan masa nifasmu. Tenaga kesehatan yang kamu pilih bisa memberi rasa berdaya, percaya diri, dan antusias menghadapi persalinan. Atau sebaliknya, bisa membuatmu merasa tidak punya kendali dalam mengambil keputusan dan takut terhadap proses persalinan. Di video ini, kita akan membahas perbedaan dan persamaan antara dokter obgyn dan bidan, supaya kamu bisa memilih tenaga kesehatan yang paling sesuai untuk kondisi kehamilan dan persalinanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri, seorang bidan klinis dan kreatif. Kalau kamu baru di channel ini, ingat untuk subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Apa itu obgyn? Obgyn adalah singkatan dari obstetri dan ginekologi. Obstetri adalah dokter yang menangani kehamilan dan persalinan. Sedangkan ginekologi adalah dokter yang menangani penyakit pada organ reproduksi perempuan. Dokter obgyn telah menempuh sekitar 4-5 tahun sekolah kedokteran dan pelatihan lanjutan, sehingga mereka bisa bekerja di rumah sakit dan memberikan perawatan medis maupun bedah. Dokter obgyn juga adalah ahli bedah karena mereka melakukan operasi sesar atau SC. Mereka dilatih untuk menangani kehamilan risiko tinggi, komplikasi, dan kondisi gawat darurat selama persalinan. Banyak dokter obgyn menggunakan model manajemen medis, yaitu kehamilan dianggap sebagai kondisi yang perlu dimonitor ketat dengan pemeriksaan dan tes untuk mencegah dan menangani komplikasi sedini mungkin, karena kehamilan dan persalinan bisa berisiko. Fokus utama dokter obgyn adalah ibu dan bayi keluar dari rumah sakit dalam kondisi sehat secara fisik. Nah, bagaimana dengan bidan? Bidan biasanya bekerja dengan model perawatan fisiologis yang meyakini bahwa sebagian besar kehamilan dan persalinan adalah proses alami dan normal yang menghasilkan ibu dan bayi yang sehat. Namun, penting untuk diketahui bahwa ada beberapa jenis bidan dan kamu perlu memilih bidan yang terlatih dan memiliki izin praktik. Berdasarkan wilayah kerja, di Indonesia, bidan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, bidan klinis. Bidan ini bekerja di rumah sakit, puskesmas, atau di klinik. Ya, contohnya seperti saya ya, yang bekerja di klinik perusahaan. Kemudian yang kedua, bidan praktek mandiri. Nah, bidan ini, dia membuka praktek sendiri secara mandiri. Ya. Kemudian yang ketiga, bidan komunitas. Bidan ini dia bekerja di masyarakat, biasanya di puskesmas, wilayah, desa, atau program pemerintah. Contohnya itu bidan desa, ya. Jika kamu memilih bidan di luar rumah sakit, pastikan bidan tersebut memiliki izin praktek ya. Bidan akan membiarkan proses persalinan berjalan alami, tapi akan ada intervensi jika diperlukan. Di rumah sakit, bidan bisa menangani induksi di bawah pengawasan dokter ahli kandungan. Kalau di luar rumah sakit, tentu tidak ya. Bidan dilatih untuk mendeteksi tanda bahaya sejak dini dan akan merujuk ke dokter jika dibutuhkan. Terutama bidan di luar rumah sakit, karena mereka harus mencegah masalah sebelum menjadi kegawat daruratan. Pendampingan saat persalinan. Dokter obgyn biasanya hanya datang saat pembukaan lengkap atau saat ibu akan mengujan. Selama proses persalinan, ibu lebih banyak didampingi oleh bidan. Ya, bidan, terutama di luar rumah sakit, akan mendampingi penuh secara fisik, emosional, dan informatif. Nah, perbedaan dalam perawatan kehamilan. Dokter obgyn, waktu kunjungan lebih singkat, hubungan kurang personal, lebih fokus ke medis. Pemeriksaan biasanya cuma 15 menit per kunjungan. Kalau di bidan, waktu kunjungan lebih lama, banyak edukasi,
fokus pada kondisi fisik, mental, emosional, dan sosial, hubungan biasanya lebih personal dan mendalam. Saat ini, banyak rumah sakit yang memiliki bidan untuk menangani kehamilan risiko rendah. Ini membantu mengurangi intervensi medis yang tidak perlu. Kadang, selama kehamilan, kamu ditangani dokter, tapi saat persalinan, bidan yang mendampingi selama proses itu berjalan normal. Melahirkan di dokter obgyn atau bidan, keduanya bisa menjadi pengalaman positif, asal ibu punya edukasi yang cukup dan berdaya. Kunci utamanya, jangan menyerahkan sepenuhnya pengalaman persalinan pada tenaga kesehatan. Edukasi adalah kekuatan, pengetahuan memberi kendali. Siapapun pendampingmu dan dimanapun kamu melahirkan, pengetahuan adalah cahaya dan kekuatan. Dan kamu layak menjalani kehamilan dan persalinan yang berdaya. Oke, sekian dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dah.